Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qarama wa hadratul jamaah wassalabul khair. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu. Khususan mu'allif hadzal kitab Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki hadis nomor 396. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kami, mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, salah satu sahabat yang mendengar adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud inilah termasuk kalau boleh dibilang bahasanya protes. Ketika Rasulullah menyampaikan ma asfala, apa yang di ma asfalal ka'bain finnar. Rasulullah pernah menyampaikan pakaian yang dipanjangkan sampai di bawah mata kaki neraka. Makanya ini hadis yang dipegang kenceng-kenceng sama saudara kita Wahabi. Makanya mereka celananya pada dipotong, cingkrang, karena hadis ini bunyinya pakaian yang dipanjangkan sampai di bawah mata kaki neraka. Ketika menyampaikan ini, sahabat yang termasuk protes ini Abdullah bin Mas'ud. Lah ya Rasul, kalau saya gimana? Abdullah bin Mas'ud itu punya penyakit, punya cacat kalau orang Jawa itu dikecat. Kecat yo. Maaf Pak. Di sini loh Pak. Loh, ini loh. Apa ini namanya? Tumit. Ya, di sini. Pokoknya di bawah mata kaki. Ini beliau punya cacat yang kalau dilihat orang itu beliau agak malu. Makanya selalu ditutup dengan pakaian yang nutupi ini. Nah, jadi pakaiannya Abdullah bin Mas'ud itu selalu berada di bawah mata kaki. Kalau boleh kayak anak muda sekarang yang pakai lepis diinjek belakang. Iya, anak-anak muda kan begitu ya. Kecil. Enggak, kadang kan yang gombrang terus kemudian diinjek belakangnya. Lah kalau saya gimana ya Rasulullah? Ini saya ada penyakit, ada cacat yang saya tutupi. Lah Rasulullah kemudian, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki tapi ditambahi oleh Rasulullah lil khuyala. Khuyala itu artinya nyombong. Karena zaman itu bisa diciriin asal orang pakaiannya itu kok panjang sampai klengser. Klengser sampai kayak pakaian perempuan nganten itu.
Iya, lengser apa? Nyengser kalau bahasa orang sini. Lah itu ciri-ciri orang kaya. Lah kalau orang kismin itu dulu pakaiannya yaitu yang sepotong. Lah kalau sekarang kan kismin kaya sama aja pakaiannya. Nggak bisa dibedain. Mau kaya mau miskin ya, samar. Kadang kalau keluar malah kerenan yang kismin ya. Yang kaya mah kadang yang orang kaya beneran pakaian seadanya. Nah termasuk tadi itu Abdullah bin Mas'ud yang bertanya, apakah saya ini termasuk yang di neraka? Rasulullah menjawab, ya enggak. Orang yang menyanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki tapi niatnya nyombong itu yang neraka. Lah sekarang kalau dibalik Pak, orang yang nyombong yang celananya cingkrang, nih saya nih yang nyunah, yang calon surga nih. Nah kalau yang celananya kepanjangan calon neraka umpama. Nah, yang jadi alasannya itu adalah khuyala, sombongnya itu. Cuman mereka memaknai secara tekstual bahwa yang di bawah mata kaki neraka, makanya celananya pada dipotong. Ya, tapi bagus juga sih biar kalau lagi jalan nggak kena kotoran. Apa cerita yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud? Haddatsana, bercerita kepada kami, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan Rasulullah itu as-shadiqu, orang yang pasti benar. Kalau selain Nabi benar tapi bisa mungkin salah. Maka kalau orang fanatik berlebihan kepada orang selain Nabi, ya termasuk keliru. Misalnya kita ini mengidolakan tokoh siapa gitu. Lah tokoh kita kok dikritik, ya kita jangan marah. Wong selain Rasulullah itu ada kemungkinan salah. Umpama kita mengidolakan Pak Karno umpama sebagai sang proklamator Indonesia. Lah kemudian ada yang kritik Pak Karno, kok kita marah-marah. Loh, Pak Karno itu manusia sama kayak kita Pak. Kemungkinan bisa salah. Ya sama orang yang mengidolakan Gus Dur kayak mengidolakan siapa kayak selain Rasulullah ada kemungkinan salah. Makanya kalau misalnya idola kita kok dikritik, ya wis biasa-biasa aja. Kalau Rasulullah itu as-shadiqu, yang benar. Karena memang Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu enggak ngomong, enggak berbicara kecuali dibimbing dengan wahyu. Maka walaupun dulu disampaikan oleh Rasulullah, sahabat itu kayaknya enggak masuk akal. Tapi para sahabat ya percaya, yakin bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Contoh Pak, dulu ketika Rasulullah menyampaikan apabila benda atau sesuatu di apa itu kalau orang Jawa diembus-embus itu anjing. Bukan di yang pakai mulut itu. Ya, pokoknya kalau orang Jawa diembus-embus ya kan. Dijilat-jilatin apalah. Lah ini kan terkena najis mughalladah. Cara mensucikannya dicuci 7 kali, diulang 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Lah kalau akal-akalan Pak, lah dicampur sama tanah kayak tambah kotor. Tapi wong Rasulullah nyuruh, sahabat yang ngikutin. 7 kali dicuci, salah satunya entah yang pertama, yang kedua atau yang keberapa, dicampur airnya atau mungkin bendanya itu dicampur dengan tanah. Lah kalau dengan tanah, kalau akal-akalan ditambah kotor ya. Tapi wong ini yang nyuruh Rasulullah yang pasti benar, sahabat meyakini pasti benar, ya mereka sami'na wa atokna. Lah kemudian kesini setelah ilmu teknologi maju diteliti, kenapa itu kok jilatan anjing? Kata nabinya orang Islam kok disuruh nyuci 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan tanah. Lah kalau di zaman modern ini kenapa nggak pakai, bisa nggak diganti dengan sabun, dengan rinso, soklin atau apa lain-lain itu. Dan ternyata saya pernah baca ada kitab namanya Ibanatul Ahkam. Di jilatan anjing, air liur anjing itu ada semacam
bakteri, kuman atau mikroba yang itu hanya bisa mati kalau dengan tanah. Direbus dengan sekian ratus derajat itu bakteri nggak bisa mati, dan matinya dengan tanah. Nah, padahal dulu ketika menyampaikan ini, para sahabat itu nggak berpikir sampai ke sono. Pokoknya ini perintahnya Rasul, ini anjurannya Rasul, yang pasti benar dijalani. Lah maka Rasulullah itu as-shadiq, yang pasti benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Walaupun saat itu kayaknya nggak masuk akal. Sama kayak peristiwa Isra Mi'raj. Lah orang berjalan dari Haram Aqsa Sidratul Muntaha balik lagi ke Aqsa, balik lagi ke Haram, kok nggak nyampe semalam. Saat itu orang-orang ya mana mungkin, nggak kuat. Wong kendaraannya paling buanter, larinya kuda ya. Lalu kuda Jepang mending gimana? Buanter larinya. Ya ini. Tapi Abu Bakar saat itu langsung percaya. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang percaya. Lah setelah kesini setelah ilmu teknologi maju, ternyata Haram Aqsa hanya berapa menit ya? Haram Aqsa kan dari Mekah ke Palestina nggak nyampe hitungan jam kalau pakai pesawat sekarang. Nah, semakin kesini apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu makin bisa dibuktikan dengan teknologi. Maka Rasulullah itu as-shadiq al-masduq. Apa isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Anna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, berarti tidak semuanya ini Pak. Kalau kullukum berarti semua kalian, tapi ahadakum berarti ada yang tidak. Yujma'u khalquhu, disatukan penciptaannya. Fi batni ummi, dalam rahim ibunya. Dalam rahim ibunya. Arba'ina yauman, 40 hari yang pertama, nutfatan, masih berupa sperma. Lah ini dulu Rasulullah ketika menyampaikan begini, ilmu saat itu kan ya belum nyampe ke sana. Proses perkembangan janin itu. Tapi Rasulullah udah bilang bahwa manusia itu 40 hari pertama itu berbentuk sperma. Lah kita ini kan asalnya dari situ, biar modelnya kayak apa ya tetap asalnya dari situ. Maka satu-satunya yang keluar dari kemaluan kita baik depan maupun belakang yang tidak najis ya cuma itu. Walaupun dianggapnya kotor tapi tidak najis. Lah kalau sperma kok najis, ya semua kita ini najis. Wong kita asalnya dari situ. Maka dalam hukum Islam itu suci, bersih belum tentu suci, kotor belum tentu najis. Sperma itu dianggapnya kotor, tapi nggak najis. Tapi bersih juga belum tentu suci. Daging babi umpama Pak, yang udah dicuci berulang-ulang, dalam agama lain dianggapnya bersih, tapi dalam Islam tidak dianggap suci, bahkan dihukumi najis mughalladh. Bahkan kalau itu dicuci ratusan kali, ribuan kali tetap nggak bisa suci. Yang bisa suci itu kalau benda lain terkena itu baru najis mughalladh. Tetapi kalau najisnya itu dicuci hampir ribuan kali tetap nggak bisa suci. Lah manusia itu pertama diciptakan oleh Allah 40 hari pertama adalah nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian sama 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian di waktu yang sama berarti 40 hari yang ketiga berubah menjadi daging. Berarti 40 berarti 120. Berarti kalau dihitung bulan 4 bulan.
Manusia itu 40 hari pertama masih sperma, 40 hari kedua udah berupa darah. Makanya biasanya kalau perempuan 2 bulan kok nggak datang bulan, begitu datang bulan udah gumpalan darah. Berarti kalau itu kuat jadi janin, tapi kalau nggak kuat ya keluar lewat menstruasi itu. Kemudian 40 hari yang ketiga udah berupa daging. Berarti udah 120 hari atau 4 bulan. Lah di kita, budaya kita ini ada acara 4 bulanan. Kemudian ada 7 bulanan ya. Lah kenapa diajarkan acara 4 bulanan? Kalau kita cari secara tekstualnya, hadisnya nggak bakalan ketemu, Pak. Tapi kalau secara kontekstual, lah ini hadis ini nanti akan ngarahnya ke sana. Kemudian setelah janin kita ini dalam kandungan ibu 4 bulan alias 120 hari, summa yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat, fayanfuhu fihi ar-ruh, kemudian diperintahkan untuk meniupkan ruh, nyawa ke segumpal daging yang udah umur 120 hari. Makanya katanya Pak, wong ini kan belum ada yang ngalami masalahnya ya. Katanya kalau orang hamil 4 bulan ke atas udah mulai gerak-gerak. Belum pernah ngalami sih ya? Yang ono juga bukan kan ya? Bukan. Bukan. 9 bulan jalan-jalan. Lah iya, 9 bulan jalan-jalan ini. Lah iya, konon katanya kata emak-emak yang hamil, kalau kita kan cuma numpang naruh doang sih ya. Numpang saham, habis itu mbok udah ya. Urusan sono lah. Nitip, Pak. Nitip. Nah, kayak yang perempuan yang paham. Kalau udah 4 bulan ke sono, 120 hari ke sono katanya gerak-gerak katanya. Yo. Pernah ngecek ya? Alah malu-malu yo. Oh sama-sama ini pelaku semua udah kan ya? Apa ada yang masih yang bujangan? Oh. Lah iya kan? Lah ini hadisnya begitu. Kalau udah 120 hari udah gerak-gerak karena udah mulai ditiupkan ruhnya. Lah ketika ruh ditiupkan itulah wa yu'maru, dan diperintahkan bi arba'i kalimatin, malaikat itu diperintahkan untuk nyatet 4 hal yang akan terjadi pada calon bocah itu. Makanya ada orang sebutan kalau itu udah bawaan lahir, udah bawaan bayi, udah gak bisa dirubah, udah watak itu. Walau watuk bisa diobati, kalau watak nggak bisa. Lah memang bener ini hadisnya, kalau udah 4 bulan maka Allah memerintahkan pada malaikat untuk nyatet yang akan terjadi untuk calon bocah itu. Pertama, bikat birizkihi, diperintahkan untuk nyatet rizkinya. Ada orang yang memang jatahnya segelas ini ya, agak gedean. Ada yang jatahnya cangkir kecil, ada yang jatahnya seember, ada yang jatahnya 1 drum, ada yang jatahnya seempang. Lah kalau yang jatahnya segelas kecil, biar kerjanya itu P-nya sampai 16. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pinggang pegel, pantat pedes. Udah berapa tadi Pak? Baru 10 ya, kurang 6. Penghasilan pas-pasan, potongan pol-polan, yo pulsa, yo kuota, macam-macam, P-nya banyak. Walaupun dibelain kayak begitu, kalau memang jatahnya secangkir, tetap secangkir. Dilalah usaha udah dibela-belain, yo caluk, yo iya, makelar, yo iya, pulang kerja yo ngojek, yo nge-grab, tetap aja segitu-segitunya. Itu memang jatahnya udah dicatat saat ini umur 4 bulan dalam kandungan. Lah ada yang memang jatahnya seember, itu kayaknya kerjanya santai. Pagi-pagi nganterin anak, habis itu mainan HP, tek, buka laptop, tek, lo dapet. Oh memang jatahnya seember. Ada yang jatahnya seempang ya ada Pak. Lah iya jatahnya seempang ya. Lah kalau jatahnya yang segelas ya tetap segelas. Biar dibela-belain berangkat berangkat gelap pulang gelap ya. Itu udah dicatat sejak umur 4 bulan. Wong ada orang yang sekolahnya sama, kuliahnya sama,
ngelamar kerjaan delalah dapatnya ya di tempat yang sama. Loh setelah sekian tahun ya hasilnya beda ya Pak. Ya karena memang 4 bulan udah, ya kalau omongan orang tua udah bawaan lahir, hokinya bagus. Kalau orang Cina apa? Feng Shui. Feng Shui ya, Feng Shui namanya ya. Feng Shui-nya bagus. Kayaknya buka usaha kayak enggak niat ya jadi. Yang memang jatahnya segelas Pak. Asal ada ijazah rezeki lancar dijalani. Suruh sholat duha, suruh waqiah, suruh wiridan yang habis Jumatan itu apa sih? Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id. Pokoknya asal ada wiridan yang katanya bikin kaya dijalani semua. Ya tetap segitu-segitu aja. Yes, memang jatahnya segelas. Kemudian wa ajalihi, yang dicatat ketika umur 4 bulan itu ajalnya. Nanti akan balik pada umur berapa udah ditulis. Biar dia bolak-balik kecelakaan, yuk panggah selamat aja. Lah kalau memang udah jatahnya selesai Pak, biar rebahan di rumah. Delalah kaso jatuh. Kubrak sama genteng-gentengnya, sama pelapon-pelaponnya, ya mati. Bukan. Ada yang kejatuhan hebel lah. Lah iya kan. Udah dicatat ajalnya itu udah dicatat. Udah dari sononya begitu. Waktu musim Covid itu Pak, ada orang yang kayaknya nantang, lo malah nggak popo Pak. Kemana-mana nggak pernah pakai masker, dilarang ini dilarang itu, bodoh amat, dia malah nggak popo. Sementara orang yang ketakutan, kemana-mana pakai masker, pakai apa? Apa namanya? Lupa. APD. Udah vaksin dari A sampai Z dijalani semua, iyo malah kena. Udah dicatat tuh, ajal udah dicatat. Tapi yo jangan langsung nantang. Kalau memang belum ajalnya berdiri di rel kereta, yo. Yo gak begitu. Maksudnya yo kita jangan terlalu takut ketika ada apa-apa, tapi yo jangan terlalu nantang. Yo wis natural apa adanya. Ini kadang kalau orang ketakutan itu yo kebangetan dong. Dulu waktu saya masih kontrak punya tetangga tukang bakso, orang Sukoharjo. Lah itu sebelum subuh mau berangkat ke pasar, ngeluarin sepeda, buka gerbang, nabrak kucing. Padahal kucingnya aja ya nggak apa-apa loh, lari kucingnya. Lah itu balik pulang 3 hari nggak dagang, langsung selamatan. Saya tanya Pak D, kenapa 3 hari nggak dagang? Oh saya kena apes. Apes kenapa? Nabrak kucing. Terus kucingnya mati? Enggak. Lah terus lari. Ya Allah, ini saking takutnya sampai 3 hari nggak dagang loh. 3 hari nggak dagang, kalau sehari dapat 100.000 kan 300.000 hilang. Saking takutnya, kadang supir nabrak kucing ketakutan, nabrak orang kabur. Kan unik gitu. Udah dicatat umur 4 bulan dalam kandungan, wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah nanti orang itu termasuk orang yang syaki itu belangsak, au sa'idun atau orang yang sukses, itu semua udah ada catatannya. Lah makanya orang-orang tua kita ini berijtihad, karena ditiupkan ruh ini pada saat umur 4 bulan, akan dicatat soal rizkinya, soal ajalnya, soal amalannya, soal nanti dia sukses atau sengsara. Maka ada ayat Al-Quran itu, ketika fahamalat hamlan khafifan faasqalat, ketika awal kandungan itu ringan, kemudian lama-lama faasqalat menjadi berat. Ya mungkin dirasa berat kan ya umur 4 bulan itu ya. Da'awallah, maka berdoalah kepada Allah, calon bapak dan calon ibu. Lah berdoa di budaya kita ini disebut dengan 4 bulanan itu. Lah kalau perintahnya secara langsung tidak, hanya dalam Al-Quran dikatakan falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Maka ketika kandungan itu dirasa semakin berat, maka hendaknya lah calon bapak, calon ibu memperbanyak doa.
Lah mungkin calon bapaknya, calon ibu kalau doa sendirian gak pede, akhirnya ngundang majelis taklim, ngundang bapak-bapak bareng-bareng doa supaya calon anaknya nih rezekinya bagus, panjang umur, calon orang sukses. Lah ini ternyata yang dijadikan patokan acara 4 bulanan. Lah kalau dibilang budaya, ya memang budaya Pak, secara tekstual nggak tertulis dalam Quran. Cuma di kita ini kadang budaya itu kan beda-beda. Kalau di sini ya paling baca marhabanan ya, bikin rujak. Kalau daerah saya sono ada yang lempar kendi. Katanya kalau kendinya pecah nanti anaknya laki apa gimana Kang? Kalau orang Jawa kan biasanya gitu ya. Ada yang gambar Rama Masinta di pohon di kelapa. Kalau saya bayangin Pak, Rama Masinta itu gepeng matanya satu ya Pak ya. Lah iya kan wayang kan gepeng matanya satu ya. Tapi bola itu budaya ya Pak, budaya. Kadang ada yang dibacakan apa? Yusuf, Maryam, biar katanya ganteng anaknya kayak Yusuf, cakep kayak Maryam. Lah kalau kata saya ya mustahil lah ya. Lah kita orang Indonesia modelnya begini-begini nih loh Pak, gak beda-beda jauh. Lah kok seandainya istri hamil dibacain surat Yusuf, lah kok tiba-tiba lahir kayak orang Arab. Apa ya tetangga kanan kiri gak sudon Pak? Lah iya kan? Umpama orang sini lah, tiba-tiba punya anak, anaknya kok mirip orang Arab, gede tinggi, putih mancung, wajahnya face Arab. Yakin tetangga kanan kiri malah sudon. Itu anaknya dia, mau ketukar di rumah sakit waktu lahir. Lah iya kan malah curiganya kan malah jangan-jangan istrinya dulu. Lah iya, yang ditiru itu bukan fisiknya. Kalau niru nasibnya Yusuf juga kasihan ya Pak ya. Lah ya kan, kalau kita baca sejarahnya Nabi Yusuf itu, mulai dari anak-anak udah dibully terus sama kakak-kakaknya, dicemplungin ke sumur, bilangnya dimakan macan. Sampai dia pulang bawa bajunya Yusuf, Pak Yusuf makan macan. Ternyata dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, diambil, ditemu sama orang, dijual, dijadiin budak. Kapan enaknya? Setelah jadi budak, dibeli sama pembesar istana. Begitu udah mulai remaja, mulai agak gede, dituduh nyenengi istrinya, pejabat. Akhirnya di penjara. Malah nasibnya sengsara terus yuk. Lihat terus sebetulnya dibaca Yusuf yang ditiru apanya? Sabar ya. Iya kali ya. Sabar udah. Nanti umpama loh Pak, umpama anak yang dibacain Yusuf kok nasibnya kayak gitu. Lah iya, sama saudaranya difitnah melulu, kemudian entah gara-gara apa dia bukan ngelakuin, ternyata salah tangkep di penjara. Lah iya loh, kasihan ya. Tapi memang endingnya ibarat di film kan begitu Pak ya. Kalau apa sengsara mulu begiliran mau selesai. Dan memang Yusuf akhirnya jadi pejabat negara, jadi Menteri Pertahanan Pangan kalau sekarang Mas. Lah iya, akhirnya ujung-ujungnya memang jadi menteri, cuman kan perjalanannya ini loh Pak. Umpama kita kok punya anak kok begitu aja kan kata lihatnya ya Allah, ini anak saya salah apa? Kok nasibnya ketimplak-timplak. Lah yo, tapi yo bukan salah Pak Wong itu baca ayat Quran. Tetapi bacaan yang lain boleh nggak? Boleh, bacain Al-Baqarah. Apa nanti nggak kayak sapi betina? Enggak, udah enggak. Mau bacain apa yuk boleh. Apalagi itu tabarukan ngalap berkah dari ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam keterangan hadis ini, proses kejadian manusia 4 bulan pertama sperma, 4 bulan kedua darah, 4 bulan ketiga daging, dan setelah itu ditiupkan ruh mulai sempurna jadi manusia dan dicatatkan untuknya
rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah termasuk orang yang sukses atau sebaliknya orang yang sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti ini Rasulullah bersumpah demi Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian. Berarti kalau seperti ini redaksinya berarti kan tidak semuanya. Nah, seperti proses kejadian manusia ini kan tidak semuanya. Wong Nabi Adam juga nggak melewati proses seperti ini. Hawa juga tidak melewati proses seperti ini. Maka Rasulullah bilangnya ahadakum, salah satu di antara kalian, maka tidak semuanya seperti ini. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa di antara kita ini ada orang yang sehari-harinya amalannya, kegiatannya itu kegiatan dan amalan ahli surga. Sholatnya bagus, ibadahnya tekun, dermawan, wis pokoknya semuanya amilus sholihat dia jalani. Tapi ada tapinya, Pak. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'un. Tetapi antara dia dan surga itu hanya tinggal satu dhira', tinggal sejengkal bahasanya, atau udah umur, udah tinggal akhir hayat, malah fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar, dilalah di masa tuanya udah menjelang akhir hayat malah maksiat. Kayak kasusnya yang dalam kitab Ihya itu Bal'am bin Ba'ura, kalau nama lain Barseso, ya. Barseso itu kan contoh orang yang ahli ibadah luar biasa. Konon katanya muridnya aja sampai ratusan ribu, puluhan ribu atau ratusan ribu. Tetapi karena Allah berkehendak lain, akhir hayatnya malah akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Ya awalnya iblis. Iblis itu lapor sama Allah, ya Allah, izinkan saya untuk menggelincirkan si Bal'am bin Ba'ura atau Barseso. Awalnya iblis nyaru jadi murid. Lah Barseso ketika melihat muridnya yang baru yang iblis nyaru itu, ketika wirid kayaknya khusyuk banget, madhep mulon sambil loh, kalau perlu sampai kayak nangis-nangis. Lah ini gurunya ngelihat dari belakang, wah murid baru saya kok hebat luar biasa. Ini lama-lama bisa nyanyi saya ini. Langsung ditanyain, Mas, kamu kalau wirid doa kok kayaknya mantep banget, kalau zikir kayak mantep banget, itu caranya gimana? Oh, guru nanya murid. Lah muridnya nih iblis, jawabnya begini loh guru. Orang kalau nggak pernah berbuat dosa, itu istighfarnya kurang mantep. Lah terus kalau pengen istighfar mantep, coba-cobain lah dosa-dosa kecil-kecilan dulu. Oh, ntar istighfarnya mantep tuh. Apa ya? Coba aja dulu. Wah, akhirnya karena pengen dia istighfar mantep, dicobain. Kira-kira nyari dosa yang tidak merusak namanya. Lah diskusi lama iblis, kira-kira dosa apa ya? Wah, kalau yang lebih mantep sih zina. Waduh, zina enggak. Wah, bunuh. Waduh, merusak nama. Mabuk aja, mabuk. Mabuk di dalam kamar kan nggak ada yang tahu. Wah, iblis kan pinter, Pak. Akhirnya dipikir. Oh iya ya. Kalau habis saya mabuk, nanti kan saya astagfirullah, mantep. Akhirnya mabuk, Pak. Begitu mabuk, pikiran hilang. Iblis kan pinter, bawa perempuan cakep, Pak. Akhirnya perempuan dizinai. Lah begitu dia pas lagi zina, bocah kecil disuruh masuk. Lah takut ini bocah ngember kemana-mana, dibunuh.
Akhirnya 3 dosa besar dilakukan. Pertama mabuk, begitu akalnya hilang, disuguhin perempuan, dizinai. Begitu dia zina ketahuan anak kecil dibunuh. Lah begitu iblis pas ngebunuh, iblis kan teriak-teriak, "Oi, gurumu lo, kiaimu yang kamu anggap orang luar biasa lagi ngebunuh orang." Begitu digeruduk beneran. Akhirnya dia digantung, teriak-teriak minta tolong, kata iblis, "Oh sorry, saya nggak bisa nolongin." Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Ini barseso, orang yang ibadahnya top markotop lah. Tapi wong tadi itu dalam hadis ini ada orang yang sehari-harinya amalannya itu amalan surga, tapi udah di ujung tinggal dikit lagi, malah buat dosa, akhirnya su'ul khotimah. Yang kadang kita lihat ya di media sosial, orang yang lahirnya Islam, mudanya Islam, yo menjelang masa dewasanya udah Islam, giliran udah menjelang maghrib mungkin udah 5:30 kali ya, malah memproklamirkan diri keluar dari Islam, undang wartawan. Ya Allah, takutnya kayak barseso, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lah kemudian wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, ada yang sehari-hari perilakunya ya ahli maksiat lah pokoknya. Molimo dijalani semua. Mabuk iya, madon, madat, main, apalagi molimo. Mudun. Maling. Yes, pokoknya maling iya, madon iya, main zina, madat itu nyandu narkoba iya, main judi online, minum, wes semuanya dijalani lah pokoknya. Molimo dijalani, pokoknya orang-orang kenal dia tuh ahli maksiat lah pokoknya. Wes pokoknya neraka. Wes pokoknya semua dijalani sama dia. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga dia udah di ujung menjelang kematiannya. Fayasbiqu alaihil kitabu wa ya'malu bi amali ahlil jannah. Lah tiba-tiba udah menjelang mati tobat. Ya wis. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Dialah yang disebut dengan husnul khotimah. Itu kan kayak cerita dulu di awal-awal kita ngaji kitab ini, Pak ya. Yang orang bunuh 99, karena dibilangnya tobatnya nggak bisa diterima, akhirnya dilempengin jadi 100. Begitu dia udah bunuh 100 orang, makin pusing, akhirnya nanya ketemu orang yang tepat, dikasih tahu, biar dosamu sebanyak itu, kalau kamu taubatan dengan sebenar-benarnya taubat, diampuni oleh Allah. Dan benar dia bertaubat di ujung hayatnya, akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Terus riwayat lain di awal-awal kitab ini juga, seorang perempuan yang kerjanya selalu shift malam. Shift malam sih berapa? Shift 3 ya. Yes, pokoknya orang-orang pulang dia berangkat, orang-orang berangkat dia pulang. Pokoknya kerjanya shift malam. Lah satu hari ketika dia pulang, melihat anjing itu kehausan sampai anjing itu menjulur-julurkan lidahnya, pasir dikira air. Lah kemudian si perempuan itu biasanya kan mungkin pakai sepatu yang tinggi itu ya, nyari air, kemudian dia ngambil air, kemudian diminumkan ke anjing tersebut. Lah ternyata wasilah itulah dia dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun sehari-harinya dia kerjanya shift malam, yang dalam tanda kutip orang pasti nganggepnya ahli neraka, tapi ternyata akhirnya dialah yang malah surga. Lah pelajarannya seperti yang disampaikan ada dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa kita nggak boleh suudon kepada siapapun, dan sebaliknya harus husnudzon kepada siapapun. Kalau di Nasaihul Ibad itu kan, kalau ketemu orang yang lebih
tua dari kita, husnudzonnya dia amalnya lebih banyak. Ketemu yang di bawah kita umurnya, husnudzonnya dosanya lebih sedikit. Ketemu orang yang ahli ilmu, husnudzonnya dia dengan ilmunya bisa dekat dengan Allah. Ketemu orang kaya, husnudzonnya dengan duitnya dia sedekah lebih banyak. Ketemu orang miskin, husnudzonnya bisa jadi surga diperoleh dengan sabar dari kemiskinannya. Ketemu orang ahli maksiat, siapa tahu di ujung hayatnya dia taubat. Ketemu orang kafir sekalipun, siapa tahu nanti dia mu'alaf. Dan bahkan realnya sekarang kita lihat mu'alaf lebih rajin belajarnya daripada kita. Maka kadang ada orang yang baru sekian tahun mu'alaf, baca Qur'annya udah pinter, hadisnya udah jago, baca kitabnya pinter daripada kita yang lahir brojol sudah Islam. Nah, dalam hadis ini artinya kita itu nggak ada yang aman, nggak ada dalam zonasi aman, itu nggak ada. Maka selalu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan semuanya ini moga-moga kita semuanya ini husnul khatimah. Karena nggak ada jaminan, siapa tahu ya jangan sampai naudzubillah nasibnya kayak Barseso atau Bal'am bin Ba'urah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.